Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanul Irfando dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin dengan NIM 1906708. Baiklah, saya akan membahas materi tentang tekanan dan statika fluida 1 pada mata kuliah Mekanika Fluida pertemuan ketiga. Adapun tujuan perkuliahan ini yaitu mahasiswa mampu memahami tentang analisa gaya yang dikerjakan pada fluida, yaitu tekanan absolut dan pengukur, variasi tekanan dengan kedalaman, manometer dan barometer, perangkat pengukur tekanan. Baiklah, kita akan masuk pada materinya, yaitu konsep tekanan. Tekanan atau pressur adalah gaya normal yang bekerja pada fluida per satuan luas permukaan. Satuannya yaitu 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter kuadrat. Konversi satuan pressur atau tekanan yaitu 1 bar sama dengan 10 dikali pangkat 5 Pascal. 1 atmosfer sama dengan 101,325 Pascal. 1 kg gaya per cm kuadrat sama dengan 9,807 10 dikali pangkat 4 Pascal. Adapun gambar di sini adapun gambar pada ada dua orang yang memiliki masing-masing berat, yaitu 150 pounds dan 300 pounds. Lalu diketahui pula A fit sama dengan 50 inch kuadrat. Adapun tekanan pada orang pertama P sama dengan 3 PSI dan tekanan pada orang kedua yaitu P sama dengan 6 PSI. Lalu apabila diketahui rumusnya yaitu P sama dengan sigma N sama dengan W per A fit sama dengan 150 lbf atau 150 pounds per 150 inch kuadrat sama dengan 3 PSI. Itu untuk orang pertama. Sedangkan apabila dicari untuk orang kedua sama saja, tetapi nilai pada W-nya berbeda, yaitu 300. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tekanan absolut dan tekanan gauge. Pada tekanan absolut, yaitu tekanan pada kondisi aktual yang dibandingkan secara relatif terhadap kondisi vakum. Lalu gauge pressure yaitu tekanan yang terbaca pada saat pengukuran kondisi atmosfer. Yang ketiga yaitu vacuum pressure atau tekanan vakum. Yaitu tekanan yang diukur pada kondisi di bawah tekanan atmosfer. Maka akan didapati rumus untuk mencari tekanan gauge yaitu sama dengan P absolut dikurang P atmosfer. Lalu apabila untuk mencari tekanan vakum yaitu sama dengan P atmosfer dikurang P absolut. Lalu ini adalah gambar yang bisa kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari untuk mengukur tekanan. Lalu di sini ada tekanan di titik, yaitu tekanan pada sebuah titik di dalam fluida adalah sama dalam segala arah. Seperti di sini ada rumusnya, yaitu sigma Fx sama dengan MAx sama dengan 0. Lalu didapati P1 dikali sigma Z dikali S dikurang P3 dikali L dikali LS dikali sin kuadrat sama dengan 0. Sudut sinnya itu. Lalu diketahui di sini masih ada lagi penjabarannya, itu P1 delta Z dikurang P3L sin, yaitu sudutnya sama dengan 0. Lalu sigma untuk mencari Z yaitu sigma FZ sama dengan MAZ sama dengan 0. Lalu disederhanakan P2 delta X kurang P3L cos besar sudutnya, lalu dikurang setengah PG, lalu delta X delta Z sama dengan 0. Nah, yang dilingkari ini yang setengah PG delta X dan delta Z yaitu berat fluida. Dan ini adalah untuk mencari berat fluida ini yaitu W sama dengan M dikali G
sama dengan P dikali V kali G sama dengan P dikali setengah delta X dikali delta Z dikali G. Untuk mencari delta X yaitu L cos ini besar sudutnya. Lalu delta Z sama dengan L sin besar sudut. Lalu masih ada lagi P1 delta Z dikurang P3 L sin besar derajatnya, besar sudut maksud saya, sama dengan 0. Delta Z sama dengan L sin besar sudut. Lalu didapati P1 kurang P3 sama dengan 0. Dan yang P2 delta X dikurang P3L cos besar sudut dikurang setengah PG delta X delta Z sama dengan 0. Lalu untuk delta X sama dengan L cos untuk yang memakai cos gitu. Sedangkan yang untuk Z menggunakan sin. Lalu P didapati P2 dikurang P3 dikurang setengah P kali G kali delta Z sama dengan 0. Lalu di sini didapati jika nilai delta Z sama dengan K0, maka sudut menjadi sangat kecil sehingga analisa berubah menjadi titik. Pada sebuah titik tekanan akan menjadi P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan P. Jadi kesimpulannya tekanan fluida pada sebuah titik adalah sama besar dalam segala arah. Lalu variasi tekanan dengan kedalaman. Tekanan di dalam sebuah fluida bernilai sama pada arah horizontal. Dan tekanan bervariasi pada arah vertikal. Jadi sini maksudnya yaitu tekanan di dalam sebuah fluida bernilai sama pada arah horizontal, yaitu horizontal atau yang mengarah pada dinding. Ini adalah cairan. Lalu tekanan bervariasi pada arah vertikal. Oke, selanjutnya. Dalam keadaan kesetimbangan, delta Fz sama dengan MAZ sama dengan 0. Sudah ada tadi ya. Lalu P2 delta X dikurang P1 delta X dikurang P3 delta X delta Z sama dengan 0. Jika sama-sama dibagi delta X, maka didapati rumus delta P sama dengan P2 dikurang P1 sama dengan PG dikali delta Z sama dengan YS delta Z, di mana YS sama dengan P kali G atau berat spesifik. Jika delta X sama dengan H atau kedalaman, maka P sama dengan P atmosfer ditambah P gag atau tekanan gag. Nah, untuk mencari tekanan gag yaitu P kali G kali H. Sedangkan untuk mencari tekanan sama dengan P atmosfer ditambah P kali G kali H. Nah, variasi tekanan dengan kedalaman. Nomor 1 yaitu P1 P atmosfer. Lalu P2 adalah P atmosfer ditambah P kali G kali H. Dan ini adalah H atau kedalaman. Nah, pada di suatu ruangan yaitu tekanan atas sama dengan 1 atmosfer. Lalu tinggi atau kedalamannya yaitu 5 meter. Dan tekanan bawah sama dengan 1 atmosfer ditambah P kali G kali H. Maka didapati rumus delta P sama dengan P2 kurang P1 sama dengan dikurang 2 PGZ PGDZ. Tekanan untuk berbagai titik dalam fluida. Di sini kita apabila dianalisa lebih lanjut, ini adalah air, fluida, lalu ini adalah P atmosfernya, ini H-nya, lalu ini pada titik A, PA, sama dengan PB, sama dengan PC, sama dengan PD, sama dengan PE, PF, PG, sama dengan P atmosfer ditambah P kali G kali H.
Sedangkan pH tidak sama pada P1, PI. Lalu berikutnya tekanan dalam sistem hidrolis. Sebagaimana pernah kita lihat ini sistem hidrolis ya, biasanya itu pada bengkel-bengkel atau steam mobil. Nah, itu ada itu. Yaitu yang pertama tekanan pada 2 titik dengan ketinggian atau kedalaman sama adalah sama. F1 sama dengan P1A1 yang untuk bagian pada hidrolis 1, A1 P1, sedangkan F2 sama dengan P2A2 adalah bebannya yaitu A2P2. Nih. Maka didapati P1 sama dengan P2. Lalu F1 per A1, F2 per A2. Lalu F2 per F1 sama dengan A2 per A1. Ini adalah contoh soal yang mengenai sistem hidrolis tadi ya. Lalu manometer. Manometer ini adalah alat ukur tekanan. Fluida yang bekerja pada alat ukur tekanan ini yaitu merkuri, air, alkohol, oli, dan lain-lain. Prinsip dasarnya yaitu P1 sama dengan P2. P2 sama dengan P atmosfer ditambah P kali G kali H. Ini adalah contoh soalnya pada manometer tadi ya. Tekanan pada multilayer fluida multilayer. Tekanan pada dasar fluida adalah resultan dari tekanan masing-masing elemen fluida, yang mana P atmosfer, fluida pertama, fluida kedua, fluida ketiga. Lalu dibatasi pada kedalaman masing-masing H1, H2, dan H3. Dapati rumus P atmosfer ditambah P1 kali G kali H1 ditambah P2 dikali G kali H2 ditambah P3 dikali G kali H3 sama dengan P1. Lalu di sini contoh soalnya hitunglah tekanan fluida di dasar bejana. Diketahui SG1 sudah dibahas pada atau sudah dikerjakan pada materi pertemuan 3 ini. Tekanan lalu penurunan tekanan melintasi aliran. Nah, ini adalah area aliran sesi alirannya atau perangkat aliran. Lalu ini adalah A-nya, itu batasan pada cairan dengan cairan. Lalu ini adalah kedalamannya. Dan P1, lalu P2. Ini adalah cairan. Maka didapati rumus P1 ditambah P1G kali A tambah H, buka kurung di sini A tambah H, tutup kurung dikurang P2 kali G kali H, dikurang P1 kali G kali A, sama dengan P2. Lalu didapati P1 dikurang P2 sama dengan buka kurung P2 dikurang P1, tutup kurung dikali G kali H. Nah, ini adalah perangkat
Oh, itu perangkat pengukur tekanan. Selain dari yang dibahas tadi ya, ini adalah perangkat pengukur tekanan lainnya, yaitu yang bertipe C, ada yang berbentuk spiral, lalu berbentuk dan helik. Terus ini ada soal yang telah diberikan sebelumnya dan sudah dikerjakan. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada materi mekanika fluida tentang tekanan dan baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan pada materi mekanika fluida tentang tekanan dan statika fluida 1. Baiklah, saya pamit undur diri. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi mekanika fluida, tekanan dan statika fluida. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.